wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Teman-teman yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan saya Arif Billah alias Jojok Suparjo. Pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan sebuah sejarah dan sekaligus kita mengenang seorang wanita yang luar biasa, penuh pengorbanan dan berjasa besar di dalam syiar Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Sayyidah Khadijah Al-Kubroh Salamullah Alaiha, wanita yang dikenal dengan nama Siti Khadijah. Pada tanggal 22 November 619 Masehi, tepatnya hari ke-11 bulan Ramadan, beliau wafat di pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang berbahagia, diriwayatkan ketika Siti Khadijah sakit menjelang ajal menjemputnya, Siti Khadijah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Daku mohon maaf kepadamu ya Rasulullah, kalau aku sebagai istrimu belum dapat berbakti kepadamu." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Jauh dari itu ya Khadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya." Kemudian diriwayatkan teman-teman, Siti Khadijah memanggil anaknya Siti Fatimah Az-Zahra dan berkata kepadanya, "Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba. Yang kutakutkan adalah siksa kubur. Karena itu tolong mintakan kepada ayahmu. Aku malu dan takut memintanya sendiri, agar beliau memberikan serbannya yang biasa untuk menerima wahyu, agar dijadikan kain kafanku." Mendengar itu, Rasulullah SAW berkata, "Wahai Khadijah, Allah memberikan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga." Siti Khadijah pun kemudian menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Rasulullah SAW. Didekapnya Siti Khadijah dengan perasaan pilu yang teramat dalam, tumpahlah air mata mulia beliau dan semua orang yang ada di situ. Teman-teman yang berbahagia, apakah Rasulullah memberikan serbannya untuk membungkus jasad Siti Khadijah? Tidak, teman-teman. Karena Allah telah mengutus malaikat Jibril untuk memberikan kain kafan pembungkus jasad Siti Khadijah yang telah kaku itu. Teman-teman yang berbahagia dan dimuliakan Allah, Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Al-Uzza merupakan salah satu perempuan yang digelari Ummul Mukminin, ibu orang yang beriman. Semasa hidupnya, wanita luar biasa ini telah menyerahkan seluruh jiwa raga dan harta yang ia miliki untuk membantu perjuangan Rasulullah SAW dalam syiar agama Islam. Sepanjang sejarah, Siti Khadijah biasa dipanggil dengan sebutan Ummu Hindun, dan pada zaman jahiliyah Siti Khadijah dipanggil dengan At-Tahirah, wanita suci, karena selalu menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Orang-orang Quraisy menganggap Siti Khadijah sebagai pemimpin perempuan Quraisy karena beliau merupakan perempuan terpandang pada masa itu.
pernikahannya dengan Rasulullah SAW bukan yang pertama. Sebelumnya beliau pernah menikah dengan Atib bin Abid. Karena suami pertamanya itu wafat, Siti Khadijah kemudian menikah lagi dengan Abu Halah At-Tamimi. Dan pada usia 40 tahun, dan pada saat itu Rasulullah berusia 25 tahun, ia menikah dengan Rasulullah SAW. Siti Khadijah merupakan perempuan tangguh yang tetap setia menemani perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Siti Khadijah memiliki peran besar dalam membantu Rasulullah menjalani hidup suci, jauh dari menjalani hal-hal yang penuh dengan kemaksiatan, jauh dari penyembahan berhala, jauh dari khamar, judi, dan kehidupan hura-hura, serta penurutan terhadap hawa nafsu pada masa sebelum wahyu turun. Jasa besar Siti Khadijah ialah ketika Rasulullah menyepi di Gua Hira, yang kemudian wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat menyepi itulah Siti Khadijah yang menyediakan segala perbekalan Rasulullah. Siti Khadijah pula yang pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulullah serta membenarkan risalahnya. Siti Khadijah adalah seorang perempuan yang memiliki kekayaan berlimpah ruah. Kekayaannya itu diinvestasikan di bidang perdagangan. Dalam buku 100 Muslim terkemuka karya Jamil Ahmad dijelaskan ketertarikan Siti Khadijah kepada Rasulullah karena kejujuran, kesetiaan, dan moralitas Rasulullah SAW. Rasulullah SAW seorang laki-laki yang memiliki sifat jujur, setia, dan bermoral, sehingga dijuluki gelar Al-Amin. Atas dasar itu, Siti Khadijah menerima Rasulullah bekerja di usaha dagangnya. Kemudian Siti Khadijah mengirim Rasulullah ke Basrah untuk membawa barang-barang dagangan beliau selama 3 bulan lamanya. Kekayaan dan kedudukan Siti Khadijah yang tinggi sangat bermanfaat untuk syiar Islam, sehingga para ulama menyebut Siti Khadijah merupakan satu tokoh terbesar dari 3 perempuan Islam. 2 perempuan lainnya adalah Fatimah dan Ais. Karena perjuangannya yang begitu berharga di mata Rasulullah dan mendampingi beliau selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang mendakwahkan Islam. Dalam beberapa hadis Rasulullah memuji Siti Khadijah, di mana menurut Sahih Muslim disebutkan terdapat 2 orang perempuan yang menempati posisi tertinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Maryam dan Siti Khadijah. Semoga di tanah air Indonesia ini masih ada Khadijah-Khadijah yang lain yang memiliki jiwa besar, serta mereka-mereka mengorbankan jiwa raganya itu, harta dan seluruh hidupnya diwakafkan untuk kepentingan syiar Islam. Khususon Sayyidah Khadijah Al-Kubroh, salamullah alaiha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.